Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan puji Tuhan di pagi hari yang luar biasa, Tuhan berikan kesempatan kepada kita semua untuk sekali lagi kita datang sama Tuhan untuk kita beribadah, kita memuji, kita menyembah, kita dalam hadirat Tuhan. Dan biar pagi hari ini sama-sama kita tanggalkan setiap beban kita. Kita fokuskan, arahkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji, beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan jadikan kepada kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau bertata di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Dan terima kasih untuk kami bisa mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan bersatu hati kami tolak setiap kuasa kegelapan yang mau mengambil Tuhan benih yang baik. Mau mencuri Tuhan setiap kesempatan untuk kami memuji menyembah Tuhan. Kami tolak kuasanya keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian umat-Mu. Dalam satu nama yang ajaib. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Oh la 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 la. Ku ingin dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa penyembahanku akan kebesaran-Mu Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku. Kami katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu, urapan-Mu dalam hidupku, hadiran-Mu nyata di tempat ini. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kami Tuhan mengejar hadir-Mu dalam hidupku. La 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 la. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu sekarang. Ku bawa pujian bagi-Mu, ku bawa pujian syukur, pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Allah, Kau Tuhanku selamanya, selamanya. Ku ingin dekat padamu, selamanya dekat denganmu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Mendekat padamu, mendekat padamu, itu kerinduanku. Oh, dekat kasih-Mu
hadiratmu selalu, nikmati anugerahmu. Bawaku diam di hadiratmu sekarang. Umatmu memujimu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan haleluya. Kemenangan Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di rumah-rumah kami, dimanapun kami Tuhan, Engkau ada di sana. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu tak terbatas, menjamah kami, membawa kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memenangkan kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Di sini. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Thank you God, thank you Lord, we praise you Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus. Panggil nama Yesus pagi hari ini. Kuasa Tuhan sanggup menjamah dimanapun saudara berada pagi hari ini. Bahkan sakitmu saat ini. Yes Lord. Tuhan jamah. Ada anggota keluargamu yang sakit hari-hari. Percayalah kepada Tuhan. Buka hati dan izinkan Tuhan memulihkan. Tidak hanya sakit penyakitmu, tapi hidup saudara. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk hadirat Tuhan. Untuk perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk kekuatan yang baru. Untuk pengharapan di dalam Tuhan. Mujizat kami alami. Semua datangnya dari Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terpujilah, haleluya. Kekal selama-lamanya Tuhan. Kesempatan pagi hari ini, kami gak bisa balas semua yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami mau belajar untuk memberi dalam taburan kami, keuangan kami, apapun itu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setiap Tuhan, taburan kami, persembahan kami, dikuduskan semuanya. Dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Hai guys, AIM Online Service akan dimulai kembali tanggal 8 Januari 2021. See you next year! Online Service hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Seusai online service akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pukul 12 siang dan kami harapkan Bapak Ibu dapat mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Deborah pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara semua pada minggu terakhir di tahun 2020 ini. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu bahwa kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada di penghujung tahun 2020. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak Tuhan. Hal-hal yang tidak terduga di luar kendali kami telah terjadi. Tetapi yang kami yakini Tuhan, kalau kami ada hari ini, itu semua karena kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Sampai pada hari ini Tuhan, apapun kondisi kami mau tetapkan hati kami hanya untuk percaya saja kepadamu. Dan kami undang Roh Kudus biar Engkau Allah bermanifestasi di dalam setiap umatmu dimanapun berada. Melalui kuasa Roh Kudus untuk meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kami lagi. Melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Sehingga kami memperoleh kembali Tuhan penghiburan, pengharapan dan bahkan keberanian Tuhan untuk terus melangkah maju bersama dengan
anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Mari pimpin Tuhan, biar firman ini menjadi rema bagi kami, memberi kami Tuhan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, biar semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur ya kita boleh ada di minggu terakhir di tahun 2020. Belum terlambat saya ucapkan selamat Natal dan selamat kita menyambut tahun yang baru yang akan datang di 2021. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini saya ingin bagikan dengan satu judul yang menjadi rema buat saya pribadi dan saya rindu ini menjadi rema juga bagi setiap kita, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, kita benar-benar membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan untuk meninggalkan tahun ini dengan suatu keberanian dan kita bisa menyambut tahun yang akan datang dengan satu pengharapan di dalam Kristus bahwa kita tidak berjalan sendiri. Amin. Nah, mari kita sama-sama buka satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 1. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara, judulnya adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang terakhir 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita baca dimulai ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Dan saudara, pasal yang pertama ditulis setelah kemudian orang Israel bersama dengan Yosua dan seluruh pasukan yang ada, mereka berduka cita selama 30 hari. Mereka menangisi kematian Musa, saudara. Musa meninggal, dia telah hidup selama 120 tahun. Dan saudara, Yosua mengalami suatu musim yang baru di dalam kehidupannya. Dan tidak mudah bagi seorang Yosua untuk menerima mandat ya, yang baru untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh Musa. Karena penentuan Tuhan. Bapak Ibu, ketika firman datang kepada Yosua, menurut firman yang kita baca, di hati Yosua ada kegentaran. Di hati Yosua ada rasa takut. Itu sebabnya beberapa kali kita baca di ayat tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Kenapa? Walaupun saudara menurut sejarah sebelum Musa mati saudara, kita tahu bersama-sama kisah tentang 10 pengintai saudara. Di mana di antara yang mayoritas Yosua dan Kaleb mereka memberi suatu laporan yang minoritas, tetapi
benar-benar saudara ada suatu iman yang luar biasa di dalam penyampaian mereka, bahwa mereka berkata tanah Kanaan itu memang orangnya luar biasa, tetapi Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Saudara, itu karena apa? Karena ada Musa, saudara. Sehingga pada waktu itu Yosua tidak takut karena dia tahu bahwa selama ada pemimpin, ada Musa yang memimpin mereka, mereka tidak perlu takut. Tetapi sekarang kenyataannya Bapak Ibu, Musa sudah mati. Saudara, dan kembali ada suatu beban mental saudara ketika firman ini datang kepada Yosua. Yosua menjadi gentar, akankah dia sanggup membawa orang-orang Israel yang dengan mata kepalanya sendiri dia tahu siapa ini orang-orang Israel, saudara. Mereka bukan orang-orang yang mudah diatur. Mereka bukan orang-orang yang mudah untuk diberitahu sesuatu yang baru, untuk diperintah, saudara. Bahkan mereka beberapa kali, saudara, melawan Musa, membantah, saudara. Sehingga pasukan yang tersisa merupakan hasil dari eliminasi alam, saudara. Karena pemberontakan mereka, saudara, beberapa generasi telah mati. Bapak Ibu, tidak mudah. Seperti saat ini, saudara. Ketika saudara kita tanpa saudara kita sadari, ya. Sudah 9 bulan kurang lebih kita melewati masa pandemi. Saudara, ada proses saudara yang kita alami di sana. Ada perubahan-perubahan yang tidak kita harapkan. Ada situasi yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yosua di ayat 1, di ayat 2. Dikatakan bersiaplah, get ready Yosua. Kata firman Tuhan kepada Yosua. Kamu harus bersiap. Kenapa saudara? Tuhan katakan sudah cukup 30 hari engkau menangisi Musa. Sudah cukup 30 hari kau bersedih karena kepergian Musa. Musa tidak lagi bisa bersama-sama dengan engkau. Musa tidak lagi bisa memimpin bangsa ini. Tetapi sekarang bersiaplah karena engkaulah yang harus memimpin bangsa ini. Untuk membawa mereka kepada tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Bapak Ibu, kita telah melewati masa yang sulit. Tetapi saudara, cukup waktunya. Saat ini ada 9 bulan kita sudah lewati dengan rasa takut, rasa cemas. Bahkan beberapa di antara saudara-saudara dalam kesedihan yang dalam, ditinggal orang-orang yang saudara kasihi. Ada saudara bisnis-bisnis yang hancur. Ada keuangan yang morat-marit saudara. Ada kesehatan yang terganggu. Ada keluarga yang mungkin sedang terguncang hari-hari ini. Ada mentalitas kita yang sedang terpuruk hari ini saudara. Tetapi firman Tuhan katakan seperti dia berfirman kepada Yosua di ayat 2. Bersiaplah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, mari saudara kita bersiap. Kita bersiap, cukup saudara kita menangisi keadaan. Cukup kita meratapi apa yang sudah terjadi. Cukup untuk kita bersedih. Sebab pengkhotbah berkata saudara, ada waktu untuk kita menangis tapi ada waktu untuk kita tertawa. Ada waktu kita berhenti pada saat kita sedang mengalami persoalan. Kita seperti waktu terhenti berputar. Tetapi kata firman Tuhan ada waktunya kita berhenti, ada waktunya kita harus melangkah maju Bapak Ibu. Nah, saat inilah saya mau katakan kepada saudara menurut firman ini, biar ini datang seperti firman kepada Yosua, bersiaplah, get ready saudara. Mari saya mau katakan saudara bersiap untuk memasuki musim yang baru, untuk menempati apa yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap kita. Kalau hari ini saudara masih ada, hari ini saudara masih hidup. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, saya mau katakan bersiaplah. Apapun situasi saudara, hidup harus terus melangkah maju. Saudara harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang saudara harus raih saudara. Dan untuk meraih janji Tuhan, saudara harus bangkit. Saudara tidak bisa lagi tinggal di dalam kesedihan. Tidak lagi bisa hidup dengan bercucuran air mata saudara. Waktunya sudah cukup untuk kita melewati semua yang ada. Sekarang kita sedang menuju kepada satu musim yang baru saudara. Kita biar memiliki keberanian untuk meninggalkan tahun ini dengan segala pencobaan yang kita sudah lewati. Dan mari kita punya pengharapan karena Dia Allah Immanuel menyertai kita untuk memasuki tahun yang akan datang. Saya percaya setiap orang yang terhubung dengan Tuhan, setiap orang yang mempersiapkan diri, mereka juga akan melihat apa yang Tuhan sediakan buat mereka. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita suatu sukacita menggantikan duka cita yang kita alami. Saudara. Setiap kematian yang sudah terjadi di belakang kita, Tuhan akan menggantikan dengan satu kehidupan yang baru. Saya percaya ada pengharapan. Saudara, kenapa harus bersiap? Karena di ayat 3, ayat 4, 5 dan 6 saudara. Ada satu penugasan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Dikatakan bahwa setiap tempat yang akan engkau injak, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Saudara pernah mengalami janji Tuhan dalam hidup saudara. Jangan biarkan itu mati bersama dengan duka cita saudara. Janji itu harus saudara raih. Tapi ingat saudara, saudara harus bangkit saya katakan. Saudara persiapkan diri. Kenapa? Karena untuk meraih janji Tuhan ada peperangan yang harus kita lewati sama-sama. Sebab setiap janji Tuhan tidak bisa datang begitu saja. Kita harus juga menyambut dengan sebuah peperangan saudara. Di ayat yang keempat dikatakan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het. Padu saudara, ini orang-orang yang tinggi besar saudara. Mereka orang-orang yang kuat saudara. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bapak Ibu, ketika Tuhan menyatakan ini, Tuhan sedang menyatakan bersiaplah diri. Bangkitlah semangatmu dan biar atur pasukanmu. Engkau harus fokus kembali kepada tujuan kenapa engkau ada di sini hari ini. Bukan untuk menangisi Musa saja. Tetapi tujuan engkau dibawa keluar selama 8 tahun umur Musa bergumul untuk Israel keluar dari Mesir. Sampai pada hari itu mereka ada di tepi sungai Yordan saudara. Tuhan katakan lagi kepada Yosua, untuk inilah engkau ada di tempat ini. Bapak Ibu, pencobaan yang kita alami di tahun 2020 ini, saudara, bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk inilah Tuhan mau bawa kita kepada satu janji yang lebih besar saudara. Tuhan katakan, aku Allah yang akan menyertai engkau. Saudara, ada gunung-gunung yang kita harus taklukkan. Ada daerah-daerah yang saudara harus taklukkan saudara. Ada orang-orang yang hendak saudara bangun. Ada orang-orang yang perlu engkau kuatkan, engkau doakan. Ada keluarga yang perlu engkau rawat saudara. Ada orang-orang yang engkau kasih yang perlu engkau terus berada bersama dengan mereka. Supaya ada satu sukacita yang terjadi di tengah-tengah keluargamu saudara. Untuk sebuah tujuan kenapa saudara dipanggil. Tidak untuk menangisi pencobaan yang kita alami di musim pandemi ini. Saudara, tidak untuk berhenti langkah saudara karena pencobaan yang saudara alami. Tetapi sekarang bersiaplah untuk melangkah maju bersama dengan janji Tuhan. Saudara, ada peperangan yang besar, tapi Tuhan katakan menjadi jaminan yang Tuhan katakan kepada Yosua, saya berdoa supaya firman ini menjadi rema buat saudara. Saudara baca kembali ayat 5 dengan hati-hati dan jadikan itu firman yang berbicara dalam hati saudara juga. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, mari kita ulangi lagi di dalam roh kita. Aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Tuhan tidak akan membiarkan aku. Saudara, itu janji Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau sekalipun ada peperangan di depan. Sekalipun pencobaan ini akan masih terus berlanjut. Tapi Tuhan berjanji saudara kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan siang hari ini. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau engkau percaya, saudara akan melihat firman itu adalah ya dan amin saudara. Firman itu memberi pengharapan. Kita bersyukur hari ini ada firman ini yang memberikan kita semangat yang baru. Akan membangkitkan saudara kekuatan kita saudara. Akan membuat kita punya keberanian untuk melangkah maju. Karena bukan karena kita, tapi karena siapa yang telah berjanji. Dia adalah Allah sendiri, berjanji tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita saudara. Itu sebabnya dia katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Saya mau katakan kepada saudara lewat firman ini. Tuhan sudah berjanji kepadamu saudara. Kuatkan dan teguhkan sebab engkaulah yang Tuhan panggil untuk memimpin dirimu sendiri. Untuk mencapai, untuk mendapatkan, untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepadamu. Mari saudara, setidaknya engkau harus pimpin dirimu saudara. Karena Tuhan sudah mengurapi engkau. Tuhan sudah memberkati engkau. Tuhan memberikan engkau kesehatan hari ini. Tuhan memberikan engkau kekuatan hari ini. Bukan tanpa tujuan. Supaya engkau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Karena engkaulah saudara. Engkau telah dipanggil untuk memimpin dirimu. Memimpin keluargamu. Mungkin memimpin usaha yang sedang engkau bangun. Memimpin banyak orang saudara. Untuk mengalami Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Mengalami penyediaan Tuhan. Mengalami jalan keluar dan terobosan saudara. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, dan melalui pasal 1 ini saudara. Kita bisa melihat satu fakta bahwa Yosua berhasil masuk ke tanah Kanaan.
melewati kesedihan karena sepeninggal Musa. Melewati, menghadapi, mengkonfrontasi rasa takutnya saudara. Dia mengingat, dia melakukan nasihat firman Tuhan ini. Dia melangkah maju. Dan kita tahu bersama kemenangan terjadi di pihak orang Israel. Bahkan Tuhan mendatangkan rasa takut di antara bangsa-bangsa kepada Yosua. Tetapi bagaimana Yosua bisa mengalami kemenangan itu saudara setelah firman itu datang. Saudara, mari kita lihat poin yang pertama saudara. Bagaimana Yosua mampu mengalami kemenangan secara maksimal saudara. Karena kita tahu bersama kita tidak bisa berjalan sendiri. Saudara, meskipun janji Tuhan datang kepada Yosua, tentu saja harus ada teamwork yang terjadi di tengah-tengah janji Tuhan itu. Saudara, di ayat 7 kita belajar sama-sama bagaimana Yosua mengalami kemenangan dan penyertaan Tuhan. Saudara, di ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Poin yang pertama Tuhan ingatkan kepada Yosua. Dia katakan, bertindak hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara, Tuhan mesti membawa nama Musa ke tengah-tengah bangsa Israel dan juga selalu dia ucapkan itu kepada Yosua. Artinya apa saudara? Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita ini perlu mentor. Kita perlu yang namanya komunitas rohani. Sebab kita tidak bisa mengalami kemenangan seorang diri. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Saudara, kita membutuhkan sebuah komunitas untuk kita mengalami kemenangan. Dan di situ kita akan melihat sungguh-sungguh penyertaan Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan, ingat apa yang diperintahkan hambaku Musa kepadamu. Kenapa Tuhan gak bilang ingat apa yang kufirmankan kepadamu. Dia katakan ingat apa yang telah diperintahkan oleh hambaku Musa kepadamu. Tuhan ingin mengingatkan bahwa proses mentoring itu penting bagi setiap kita. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Meskipun kita tidak bisa beribadah secara offline. Sampai hari ini masih beberapa gereja masih online saudara melakukan ibadahnya. Saudara mungkin berkata bagaimana saya bisa punya mentoring. Bagaimana saya bisa punya komunitas. Saya terisolasi. Bapak Ibu sekarang teknologi sudah canggih. Kita bisa menggunakan aplikasi atau ada media-media seperti Zoom, saudara. Kemudian kita juga bisa terhubung melalui gadget, saudara. Kita bisa terhubung lewat media-media lainnya, saudara. Untuk kita bisa tetap terbangun satu komunitas. Kita bisa memiliki mentor, saudara. Untuk kita saling menguatkan di sana. Untuk kita saling sama-sama memberi, saudara. Membangun satu dengan yang lain dengan firman Tuhan. Saudara, ternyata kemenangan yang dialami Yosua dan bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Karena Yosua memiliki mentor yaitu Musa. Karena Yosua ada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang benar. Sehingga ketika Tuhan berfirman hatinya langsung peka. Sebagaimana Musa selalu peka dengan suara Tuhan. Sebagaimana Musa memberi contoh dan teladan, dia tunduk kepada firman Tuhan. Dia selalu melakukan firman Tuhan. Ketika firman ini datang kepada Yosua, dia segera saudara melakukan persis seperti apa yang dia lihat oleh Musa. Pemimpinnya saudara pada waktu masih hidup saudara. Sehingga Yosua mengalami suatu kemajuan secara rohani. Bahkan dia mengalami suatu percepatan di dalam pergerakan dia secara rohani dengan Tuhan. Karena dia melihat suatu keteladanan yang diberikan oleh Musa saudara sebagai pemimpinnya. Dan saudara sebagai komunitas saudara, kalau Anda menemukan komunitas yang benar, saudara rohani saudara akan tetap bisa stabil. Saudara akan tetap terbangun saudara. Ada saatnya kita menjadi lemah saudara, komunitas kita memberi kita kekuatan. Ada saatnya mereka lemah, kitalah yang akan memberikan mereka kekuatan. Sehingga kita bersama-sama saudara akan terus terbangun. Tidak akan kelihatan bahwa ada yang lemah atau ada yang terlalu kuat. Kita sama-sama terbangun di dalam firman Tuhan. Kita terbangun dalam satu kualitas yang sama. Dan kita sama-sama boleh melangkah maju saudara. Untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi saya mau katakan kepada saudara. Kita harus terus punya komunitas yang benar sebagai orang percaya. Kita harus juga mau dimentor saudara. Tahun-tahun ini kita mengalami banyak pencobaan. Tetapi saudara, kalau hari ini saudara belum ada mentor saudara, belum ada komunitas yang benar untuk saudara bergabung, mari saudara cari komunitas yang benar. Kalau di gereja ini saudara HCC ada kelompok pemuritan. Saudara, tentu saja orang-orang yang kita berkomunitas bukan orang-orang yang sempurna saudara sebagaimana yang saudara harapkan. Tetapi justru di sana kita saling menajamkan saudara, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan saudara. Kita punya keluarga rohani.
Itu sebabnya saudara, saya dorong saudara untuk miliki keluarga rohani. Kalau engkau belum punya gereja, belum punya komunitas, belum punya mentor, saudara bisa cari mentor saudara. Di gereja ini kita membangun suatu pemuritan. Ada komunitas saudara, orang-orang percaya melalui DC saudara. Saudara bisa tergabung di sana untuk kita sama-sama saling menguatkan saudara, saling mendoakan. Jadi ini yang menjadi poin penting saudara untuk kita perhatikan, bahwa kemenangan Yosua bukan kemenangan dia seorang, tapi kemenangan bersama karena dia terhubung, dia terkoneksi dengan sebuah komunitas. Dia juga memiliki mentor secara rohani. Sehingga ketika dia melangkah saudara, dia punya satu bayangan. Dia tahu bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Musa pemimpinnya, Tuhan menyertai dia. Itulah menjadi keberanian dia untuk melangkah maju, menaklukkan wilayah-wilayah, mengalahkan setiap musuh-musuh yang kuat itu saudara. Dan dia beroleh kemenangan. Poin yang kedua saudara, kita baca sama di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, poin yang kedua adalah saudara, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa saudara? Saudara bisa baca di kitab Yohanes, Injil Yohanes saudara. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu saudara adalah terang. Firman Tuhan ketika dia menjadi terang, waktu saudara melangkah, saudara berjalan, saudara tidak akan mungkin tersandung. Sebab terang itu membuat saudara bisa melihat situasi yang terjadi di depan saudara. Firman itu memberi kehidupan saudara. Firman itu memberi kehidupan, artinya saudara kehidupan yang dinamis dan kreatif saudara. Sehingga saudara tidak akan mungkin kehilangan ide, saudara tidak akan mungkin kehilangan kreativitas, saudara akan bisa terus progres saudara. Saudara akan terus memiliki potensi untuk melangkah maju sampai saudara tiba di tempat yang Tuhan janjikan buat saudara. Firman Tuhan itu membersihkan lubuk hati. Pada waktu kita mulai sedih, pada waktu kita lelah, pada waktu kita mulai berbeban berat, pada waktu kita mengalami kegagalan, firman Tuhan itu membersihkan hati nurani kita. Dia membersihkan setiap beban-beban. Pada waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan, pada waktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, firman itu akan membersihkan saudara beban-beban di hati saudara. Kemarahan, kekecewaan, saudara, kepahitan, luka-luka saudara. Dia akan menyembuhkan, dia akan membersihkan hati saudara sehingga hatimu, ketika hatimu bersih, maka hati itu akan menuntun saudara kepada kebenaran. Hati itu menjadi pusat kendali, akan mengendalikan saudara kepada tujuan saudara yang semula yang Allah telah tentukan bagi saudara. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, ketika firman itu ada tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman, kita akan menghasilkan buah. Kita akan menghasilkan buah-buah yang manis, kreativitas. Kita akan bisa menunjukkan saudara kepada dunia bahwa sekalipun kita ada di tengah-tengah krisis saudara, tapi kita tidak dikuasai oleh krisis itu. Sekalipun kita sedang mengalami pencobaan oleh karena pandemi saudara, tetapi itu tidak menguasai hati kita untuk menjadi takut. Meskipun kita mungkin ada di tengah situasi kekurangan, tapi kekurangan itu saudara tidak mencuri damai sejahtera kita. Tidak mencuri sukacita kita. Kenapa? Karena firman itu memberi kita damai sejahtera. Firman itu membangkitkan semangat. Firman itu selalu memberikan kita sukacita dan pengharapan yang baru. Sehingga saudara, orang yang punya firman di dalam hidupnya tidak akan mudah goncang oleh goncangan apapun saudara. Makanya firman Tuhan katakan di dalam kitab Hagai, juga di kitab Ibrani, segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hanya orang-orang yang punya firman di dalam hatinya yang tidak akan mampu digoncangkan oleh goncangan apapun yang terjadi di dunia ini saudara. Saya mau katakan kepada saudara, jangan suka merenungkan apa yang orang katakan kepada saudara bila itu hal yang negatif. Kebanyakan saudara kita ini suka sekali, mudah sekali saudara untuk terpengaruh dengan apa kata orang. Kita ini gampang sekali dipengaruhi oleh apa kata peramal. Apalagi mau memasuki tahun yang baru ada ramalan.
2021 akan terjadi A, B, dan C, saudara. Dan kemudian kita renungkan itu, saudara. Ketika ada orang bilang, kamu tidak akan mungkin bisa berhasil di tahun 2021. Masih akan ada bencana, masih akan ada goncangan, ada pencobaan, ada ini dan itu, saudara. Saudara kemudian merenungkannya itu siang dan malam. Itu sebabnya saudara-saudara menjadi takut, saudara menjadi gentar, saudara menjadi kehilangan semangat, saudara kehilangan tujuan hidup. Saudara, kita tidak pernah membaca firman ini bahwa firman Tuhan berkata, saudara, yang engkau harus renungkan, yang kita harus renungkan bersama-sama siang dan malam, itu adalah firman Tuhan. Itu adalah Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Itu yang harus kita renungkan, meditasikan, kita lakukan, kita renungkan, kita pikirkan, kita simpan di hati, kemudian kita lakukan, saudara. Dan Tuhan katakan kalau kita melakukan hal ini, saudara, maka itu akan mempengaruhi tindakan kita. Sehingga waktu kita bertindak sesuai firman. Dan ketika bertindak sesuai firman, kita akan diluputkan dari melakukan kesalahan. Kita akan diluputkan daripada menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu sebabnya, saudara, ada seseorang berkata kepada saya, terus bagaimana saya harus menghadapi hidup ini? Karena dia mengalami, saudara, ketidakpercayaan diri. Saya katakan, saudara, kamu harus kenal siapa kamu di dalam Tuhan. Dan kamu harus tahu apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidupmu. Kalau engkau tidak punya tujuan hidup, kalau engkau tidak tahu siapa kamu di dalam Tuhan, engkau ibarat sedang berada di satu wilayah yang asing buat kamu, tanpa peta, tanpa arah petunjuk, saudara. Maka engkau akan di sana dan engkau akan sembarang jalan, mencari jalan keluar sendiri dan engkau akan banyak tersesat. Dan ketika engkau mengalami kesesatan itu, engkau akan membuang begitu banyak waktu. Dan ada luka-luka yang akan terjadi. Engkau mungkin bisa ditipu ketika engkau mulai bertanya kepada seorang, di mana jalan ke situ? Orang bisa menyesatkan saudara, orang bisa membohongi saudara, orang bisa menipu saudara. Karena saudara ada di tempat asing yang saudara tidak tahu apa-apa tentang wilayah itu. Maka kita akan mudah dirampok, kita akan mudah tercuri, kita akan mudah saudara dibohongi orang. Saudara, firman Tuhan katakan kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau tidak akan mudah ditipu oleh setan. Kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan engkau melakukannya, engkau tidak akan mungkin mudah dihasut oleh si iblis, saudara. Engkau tidak akan mudah dirampok apa yang saudara bawa, tidak akan dirampok, saudara. Karena engkau tahu jalan yang engkau tempuh ini adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepadamu, saudara. Engkau tidak akan mudah untuk saudara terpesona atau teralihkan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena engkau tahu ke arah mana engkau harus melangkah, saudara. Orang yang gampang menyimpang ke kanan dan ke kiri karena dia tidak tahu arah. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, saudara. Itu sebabnya dia mencoba, mungkin jalan ke sini baru bisa sampai ke tujuan. Waktu dia mencoba ternyata bukan. Dia coba lagi ke tempat yang lain, ternyata bukan, saudara. Dia perlu proses waktu untuk mencari-cari alamat, saudara. Dan ini membuang-buang energi. Ini membuang-buang, saudara, waktu. Belum lagi, saudara, dia ngalami ditipu. Atau mungkin dia terperosok, saudara. Karena dia tidak tahu jalan itu, saudara. Dia mengalami luka. Dia mengalami dirampok, saudara. Dia kehilangan banyak hal. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan berkata, perjalananmu akan menjadi berhasil dan engkau akan menjadi beruntung. Jadi saudara, Amsal berkata, siapa meremehkan firman Tuhan akan binasa. Mereka akan mengalami banyak kecelakaan. Saudara, mari pada siang hari ini saya mau ajak kepada saudara. Kalau engkau sudah lama tidak lagi membuka Alkitabmu, saudara. Engkau lama sudah tidak membaca firman. Saya mau katakan kepada saudara, ini waktunya untuk engkau buat resolusi. Ini waktunya masih ada kesempatan untuk engkau bertobat, saudara. Dan kemudian jadikan firman Tuhan menjadi kompas dalam kehidupan saudara. Menjadi petunjuk arah, menjadi penuntun bagi kehidupanmu. Karena kalau engkau tidak punya firman, saudara, engkau tidak akan bisa masuk di dalam tahun yang akan datang dengan kemenangan, dengan meraih janji Tuhan. Yang ada engkau akan babak belur, engkau akan tersesat ke kanan dan ke kiri. Engkau tidak akan sampai kepada tujuanmu, saudara. Dan engkau akan terus ada dalam satu lingkaran setan. Dengan masalah yang sama, dengan kesedihan yang sama, dengan luka-luka yang sama, saudara. Dan engkau tidak bisa mengalami yang namanya move on, saudara. Sudah jelas Tuhan berjanji. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
supaya engkau bisa bertindak hati-hati. Orang yang bertindak hati-hati saudara akan jauh dari berbagai macam kerugian. Dan yang membuat saudara terluput dari kerugian hanya ketika saudara mau jadikan firman ini kehidupan di dalam hidup saudara. Terang bagi hidup saudara. Mari saya ajak saudara, jangan malas membaca firman. Saudara, apapun situasi saudara, jangan lupakan untuk membaca firman setiap hari saudara. Itu sebabnya saudara, sekalipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan sibuk saudara, saya berusaha untuk setidaknya satu hari saudara, kita harus membaca satu pasal firman Tuhan. Itu sebabnya gereja HCC ada membuat devotion, saudara bisa ikuti. Saudara ya, jangan kesibukan membuat saudara teralihkan saudara. Sebab kalau kita baca di kitab Imamat betapa luar biasa Tuhan mengajar orang Israel. Harus ada waktu sabat dengan Tuhan. Ada satu hari perhentian untuk mereka melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Dan kalau mereka tidak melakukan ada hukuman saudara yang diberikan kepada mereka. Hari ini kita tidak diatur seperti itu. Tetapi banyak orang saudara telah membiarkan kesibukan, pekerjaan, tuntutan hidup mereka, mengalahkan, mencuri semua waktu mereka sehingga mereka tidak punya lagi saudara waktu perhentian untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini menjadi satu kesedihan bagi setiap kita. Saudara, firman Tuhan katakan, sediakan waktu sabat. Bahkan Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh saudara. Pada hari yang itu saudara dia menyisihkan satu waktu untuk dia berhenti saudara menjadikan itu hari sabat saudara. Beristirahat dari segala pekerjaan. Saudara, hari ini kita tidak dituntut seperti itu. Tetapi saudara, banyak kali bukan kita yang ngatur waktu, tapi waktu yang ngatur kita saudara. Padahal firman Tuhan jelas berkata, sediakan. Kamu harus mengadakan satu hari perhentian. Artinya kita yang harus atur waktu kita sendiri. Bukan waktu ngatur kita saudara. Kalau waktu atur kita maka pekerjaan, kesibukan menjadi berhala buat setiap kita. Mari saudara punya waktu, atur waktumu saudara untuk punya waktu bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu intim dengan Tuhan. Tidak hanya membaca saudara firman Tuhan ini seperti saudara baca koran atau saudara baca buku saudara. Saudara harus membaca, merenungkannya, kemudian melakukannya saudara. Sehingga logos ini berubah menjadi rema, satu pewahyuan yang baru buat saudara. Karena pewahyuan ini akan menuntun saudara kepada langkah-langkah yang berhikmat. Kepada kemenangan-kemenangan berikutnya di hidup saudara. Jadi Bapak Ibu, orang yang tinggal, yang menjalani kehidupan tanpa firman Tuhan menuntun hidup mereka. Mereka sedang berjalan di jalan yang sangat berbahaya saudara. Mereka tidak tahu jebakan-jebakan yang sedang menanti mereka. Perangkap-perangkap yang sedang dipasang setan di depan mereka untuk menjatuhkan mereka. Orang yang punya firman Tuhan, mereka akan tahu saudara, jalan arah yang benar yang harus mereka lewati. Dan apabila mereka menghadapi saudara pencobaan, mereka hadapi rintangan, saudara mereka tahu bagaimana menghadapi itu semua. Sehingga mereka saudara mengalami kemenangan. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau perkatakan firman Tuhan ini siang dan malam, merenungkannya siang dan malam, Tuhanlah yang akan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan mereka. Kenapa orang-orang tersandung? Bukan Tuhan tidak menyertai, bukan Tuhan meninggalkan mereka. Karena mereka buta saudara. Mau dituntun bagaimanapun karena buta itu saudara. Mereka tuli tidak bisa mendengar. Karena tidak ada firman yang terkoneksi di hati mereka. Itu sebabnya saudara kalau engkau mau mengalami keberuntungan, keberhasilan di tahun yang akan saudara hadapi di depan. Saudara, kuncinya adalah saudara harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu sebabnya Daniel 3 hari sekali dia melakukan satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan di Mazmur 119 ayat 164 saudara. Di sana dikatakan pemazmur 7 kali sehari saudara. Dia menaikkan pujian, dia bangun hubungan dengan Tuhan saudara. Hari-hari ini saudara, mari kita jangan dikuasai kesibukan kita. Jangan kita dikendalikan oleh waktu, tapi kitalah yang mengatur waktu supaya kita punya waktu dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Poin yang pertama, bagaimana Yosua mengalami kemenangan. Karena dia punya komunitas, dia memiliki mentor saudara. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga dia boleh melihat penyertaan Tuhan telah memberikan kepadanya kemenangan yang besar. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu,
Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wah Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini saudara, ada 4 kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini sesuatu hal yang penting buat kita yang sedang ada di tahun-tahun di mana kita sedang mengalami pencobaan yang besar, saudara. Dan kita akan memasuki tahun yang akan datang. Juga Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak melewati rintangan atau persoalan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sebesar apapun pencobaan, persoalan yang sedang menanti di depan, Tuhan katakan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Kenapa saudara? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, apa yang perlu kita takutkan kalau yang menjamin kita adalah kuasa di atas segala kuasa, saudara. Kalau seorang penguasa menguasai penguasa-penguasa lain di bawahnya, maka penguasa itu disebut sebagai Maha Kuasa. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Dia mengatasi, dia menguasai bahkan setiap penguasa-penguasa yang boleh kita sebutkan yang ada di bumi ini. Bahkan penguasa-penguasa kegelapan itu ada di bawah kuasa daripada Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa berkata, aku Tuhan Allahmu yang Maha Kuasa menyertai engkau. Saudara, memang benar-benar tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Tidak ada yang bisa melemahkan kita. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang kuasa yang besar. Meskipun saudara hari-hari ini engkau sedang menghadapi situasi. Orang-orang yang menentang saudara dan jumlah mereka banyak. Tetapi asal engkau punya Tuhan yang besar di dalam hidupmu, di dalam hatimu saudara. Maka cukup dengan satu Tuhan itu saudara yang kau percaya di dalam nama Yesus. Dia akan menjadi kuasa yang mayoritas saudara. Menghadapi orang yang mayoritas tetapi kuasanya minoritas. Saya mau katakan kepada saudara. Asal engkau punya Tuhan di hidupmu. Engkau adalah orang yang mayoritas terhadap kuasa apapun di bumi ini. Itu sebabnya Tuhan katakan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dan ketika rohnya diam di dalam kita, itu bicara tentang kuasa yang mayoritas. Kemahakuasaan Allah ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan, apa yang harus engkau takutkan? Tidak ada yang perlu kita takutkan Bapak Ibu. Hari ini saudara katakan di dalam hati saudara. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara dan berkata, Tuhan, aku mau kuatkan hatiku. Aku mau teguhkan hatiku. Aku tolak untuk menjadi takut, untuk menjadi kecut dan menjadi tawar hati. Sebab itu adalah pekerjaan setan. Aku mau dengar firman-Mu pada siang hari ini dan melakukannya. Dan aku percaya ada pengharapan, ada janji Tuhan, ada kemenangan. Sebab Allah yang Maha Kuasa menyertaiku. Bapak Ibu, mari saya rindu untuk berdoa buat saudara. Firman Tuhan sudah selesai. Tapi saya mau ingin ulang kembali saudara. Bagaimana Yosua memperoleh kemenangan. Tuhan katakan kepadanya, bersiaplah, tinggalkan duka cita. Cukup 30 hari engkau bersedih karena Musa. Ada peperangan yang besar yang kau harus hadapi. Tapi ingat, mereka semua kuserahkan kepadamu. Dan kemenangan yang Yosua alami karena dia punya komunitas yang benar. Dia punya mentoring di dalam hidupnya. Yang kedua, karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang terakhir, karena saudara dia percaya kepada Allah yang menyertai dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kalau hari ini engkau sedang mengalami ketakutan, engkau sedang bimbang dan bingung saudara. Mari putuskan siang hari ini untuk engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari engkau berseru kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau telah meninggalkan jam doa. Engkau telah meninggalkan persekutuan pribadi dengan membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau engkau mengalami keraguan, sempat engkau putus asa dan meragukan kuasa Tuhan. Mari siang hari ini firman ini datang kepadamu. Biar firman
firman ini saudara meneguhkan engkau kembali, menguatkan engkau kembali, membangkitkan kembali semangatmu. Dan biar Roh Kudus membangkitkan lagi imanmu yang telah mati itu dan pengharapanmu yang sudah pudar itu. Sebab dia janji bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan saudara menjadi mati saudara. Tetapi Tuhan berkuasa untuk menghidupkannya kembali di dalam hidupmu. Mari saudara, biar tanganmu engkau taruh di dadamu. Kalau engkau sedang mengalami kelemahan, engkau sedang mengalami kemunduran rohani, engkau mungkin sedang mengalami ketakutan, engkau mengalami kekeringan, engkau sedang kehilangan harapan di dalam hidupmu. Mari saudara taruh tanganmu di dada. Dan saudara, siang hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat menjamah saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan sedang menjamah saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan sedang menjamah saudara dan berkata seperti Ia berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang telah diurapi Tuhan. Engkaulah yang akan dipimpin Tuhan, dan engkaulah yang akan memimpin untuk engkau mencapai apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Tuhan mengurapi engkau, dan engkaulah yang akan memimpin keluargamu. Engkaulah yang akan memimpin orang-orang yang sedang bergantung hidupnya kepadamu. Engkaulah yang akan memimpin usaha yang sedang engkau kerjakan hari ini. Dan Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Percaya saudara. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi engkau menjadi takut. Tapi bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan sudah memberikan engkau kemenangan. Dan Tuhan memberikan engkau keberanian untuk melangkah maju. Untuk engkau punya pengharapan yang baru saudara. Meninggalkan tahun ini. Memasuki tahun yang akan datang. Tuhan Allah Immanuel menyertai engkau. Sebab Dia Allah Maha Kuasa menyertai setiap saudara. Bapak Ibu engkau yang sedang bimbang. Karena engkau punya harapan dan impian yang belum tercapai hari-hari ini. Jangan takut saudara. Jangan engkau menjadi kecewa. Karena apa yang engkau minta, yang engkau doakan belum terjadi. Jangan engkau kecewa orang-orang muda. Kalau engkau sedang mengharapkan sesuatu di hidupmu. Engkau sedang membangun impianmu. Engkau sedang mengharapkan sesuatu terjadi di masa mudamu. Jangan kecewa kalau itu belum terjadi. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat engkau. Hanya bersiaplah. Bersiaplah. Bersiaplah, bangkitlah di dalam nama Yesus. Engkau harus menghadapi peperangan yang besar di depan. Dan oleh kuasa Tuhan Dia berjanji tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk berperang. Melawan ketakutan, melawan kekecewaan. Melawan segala kegelisahan, kelemahan-kelemahanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai engkau. Dan kalau Ia menyertai engkau, Dia akan membuat engkau menang dan mencapai kepada apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin engkau sedang sakit pada siang hari ini. Mungkin engkau sedang stres berbeban berat. Engkau sedang tertekan. Engkau sedang mengalami migrain. Mengalami sakit kepala. Engkau sedang mengalami masalah pada tulang-tulangmu. Semangatmu sedang tidak berdaya. Oh, ada gangguan-gangguan pada tubuhmu secara kesehatan. Engkau mengalami kelemahan. Mari di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban-beban yang berat putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh yang memberi beban berat. Setiap roh yang menekan. Setiap depresi, stres. Aku patahkan dalam nama Yesus. Mari saudara katakan. Setiap beban yang berat. Aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar firman yang memberi kehidupan. Firman yang memberi terang. Yang berkata kepadamu. Jangan takut. Kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Terima, percaya firman Allah. Tuhan Allah berjanji menyertai engkau. Dan aku berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang divonis terinfeksi virus
COVID-19. Mari pada siang hari ini percaya kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah Maha Kuasa. Engkau ambil kendali situasi yang aku hadapi. Sakit penyakit yang aku hadapi. Mungkin engkau sudah mengalami tekanan darah tinggi. Engkau mengalami saudara satu gula darah yang sedang naik. Engkau mengalami penyakit-penyakit yang membahayakan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan minta kepada Tuhan yang Maha Baik itu. Katakan, Tuhan tolong aku di dalam nama Yesus. Biar urapan kesembuhan mengalir dalam hidup saudara. Mengalir di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku berkatakan kesembuhan ilahi terjadi pada hidup saudara. Pada organ-organ tubuh yang sedang bermasalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar engkau mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Firman-Mu telah memberikan kepada kami suatu pengharapan. Kami tidak takut lagi Tuhan untuk menyongsong tahun yang akan datang. Dan pada saat ini kami memiliki keberanian untuk meninggalkan tahun ini dengan segala macam pencobaannya. Sebab kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang Maha Kuasa menyertai kami semuanya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pun menyertai saudara. Bersama dengan keluarga saudara. Bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Yang mungkin hari ini sedang terpisah. Saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan mempersatukan saudara. Tuhan membangkitkan kembali saudara. Harapan saudara. Tuhan menyertai engkau. Dia berjanji akan menyertai engkau. Jangan takut. Jangan gentar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami terima janji-Mu. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita sama-sama buka hati kita. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan biar saudara menerima segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan penuh pengharapan baru untuk memasuki tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan memberkati apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak cucumu. Tuhan memberkati masa depanmu. Jodohmu. Tuhan kiranya memberkati kesehatanmu dengan segala yang terbaik yang surga miliki. Dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan rohanimu. Biar Tuhan kasih-Nya, roh-Nya semakin bertambah-tambah bertumbuh di dalam hidup saudara. Di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Semakin bertambah-tambah setiap waktu di dalam nama Yesus. Dan biar setiap kedagingan hawa nafsu kita semakin berkurang dan menjadi mati. Di dalam nama Yesus biar itu terjadi dalam kehidupan saudara. Biar apapun yang kau doakan dan apa yang engkau harapkan kepada Tuhan pada hari ini. Biar itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan kiranya memberkati engkau dengan roh-Nya yang kudus. Memberikan kemenangan kepada setiap peperangan yang kau hadapi. Kiranya Tuhan menguatkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sampai kedatangan yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang menerima berkat ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati.